Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Narju an takunu bi khairin wa sihatin jayyidah. Qabla an nabda'a darsana, hayya naqra al-basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa narju minallahi tabaraka wa ta'ala biqira'atil basmalati hadhihi an nanala al-barakah al-kathirah minallahi ta'ala lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Wa qabla an nabda darsana aqra'u lakum syi'ran muhimman jiddan lakum katalabah. Sebelum kita memulai pelajaran kita sebagai pembukaan dan apersepsi, Ustadz akan bacakan sebuah syair yang sangat penting sekali buat kalian sebagai pelajar. Wa syi'ru yaqul wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Yang artinya, dan jadilah kamu orang yang setiap hari bisa menambah ilmu dan berenanglah kamu dalam samudera kefaedahan. Jadi meskipun kalian belajar secara daring atau secara online pada masa pandemi COVID-19 ini, diharapkan kalian tetap serius dan semangat dalam belajar. Dan berusahalah agar setiap hari bisa menambah ilmu. Dan juga jangan lupa senantiasa melakukan hal-hal yang berfaedah, hal-hal yang bermanfaat, yang manfaatnya kembali kepada diri kalian sendiri maupun kepada orang lain. Hadhihi ka muqaddimah, ya. Ini sebagai muqaddimah ataupun pendahuluan untuk mengawali pembelajaran kita, sekaligus juga sebagai apersepsi. Adapun menu pelajaran kita kali ini, yang pertama adalah maudhu atau tema. Yang kedua adalah hadafut tadris atau tujuan pembelajaran. Yang ketiga madatut tadris atau materi pembelajaran. Yang keempat at-tadribat atau latihan-latihan. Dan yang kelima adalah in'ikas atau refleksi. Jadi ada 5 menu pelajaran pada pertemuan kita kali ini. Nabda min maudhu. Kita mulai dari maudhu ataupun tema pembahasan pelajaran kita kali ini, yaitu berkaitan dengan kana zaid mubtada zaid khabar. Kita akan berbicara tentang jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar, kemudian kemasukan kana. Bagaimana nanti i'rabnya kita akan bicarakan pada kesempatan pertemuan kali ini. Jadi itulah tema atau pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini. Adapun hadafut tadris tentang tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah proses pembelajaran diharapkan setiap peserta didik akan memahami materi pokok pelajaran tentang kana, mubtada dan khobar yang meliputi pertama fungsi daripada kana itu sendiri, kemudian tasrif atau perubahan bentuk daripada kana sesuai dengan dhamirnya, kemudian yang ketiga tentang i'rab, jumlah kalimat yang kemasukan kana. Serta juga yang tidak kalah penting, kalian diharapkan bisa memiliki
sikap disiplin, santun dan percaya diri. Hadza huwa hadafut tadris. Baik, sekarang kita masuk kepada madah at-tadris atau materi pembelajaran. Kita akan membicarakan tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari ini, mubtada dan khobar. Ya, jadi jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, kemudian kemasukan kana. Bagaimana nanti i'rabnya? Dan di sini diberikan contoh daripada tasrif kana. Yang pertama adalah kana itu kalau dhamirnya huwa, menunjukkan seorang laki-laki. Kemudian kanat, di sini dhamirnya adalah hiya, dia seorang perempuan. Kemudian kuntu, di sini dhamirnya adalah ana kuntu. Kemudian kunta, itu dhamirnya adalah anta kunta. Kemudian kunti, itu dhamirnya anti kunti. Berikutnya adalah kanu dhamirnya adalah hum kanu, mereka laki-laki banyak. Kemudian kuntum dhamirnya adalah antum, kalian laki-laki banyak. Ini contoh daripada tasrif kana atau perubahan bentuk kana sesuai dengan dhamirnya. Ini dhamirnya huwa, ini hiya, ini ana, ini anta, ini anti, ini hum, dan ini adalah antum. Baik, sekarang kita akan membahas tentang i'rabnya kana ketika masuk ke dalam jumlah ismiyah. Nah, di sini ada dua kolom. Kolom yang ini menunjukkan masa yang telah berlalu atau masa lampau. Sedangkan di sini ini menunjukkan waktunya al-an, sekarang, atau al-yaum, hari ini. Ya. Maka untuk membahasnya kita mulai dari yang ini dulu, ya, kemudian berpindah ke yang sini. Coba perhatikan untuk contoh jumlah yang pertama. Disebutkan di sini faridun ra'isun lilajnatil hafli. Kapan waktunya? Bisa al-ana atau al-yauma. Jadi artinya farid adalah ketua panitia upacara pada hari ini atau sekarang. Lantas bagaimana kalau kita ingin mengatakan bahwa farid itu telah menjadi ketua panitia perayaan pada masa yang lampau? Katakanlah seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu. Maka kita tambahkan kana di depannya. Menjadi kana faridun ra'isan lilajnatil hafli. Jadi artinya tadi atau pada saat itu atau dahulu farid adalah ketua panitia upacara. Jadi ini masa lampau dan ini adalah masa sekarang. Bisa atau hari ini. Contoh yang berikutnya, ini jumlah khalilah jalisatun fil maktabah. Artinya khalilah duduk di perpustakaan. Al-an, sekarang, atau al-yauma, pada hari ini. Kalau kita ingin mengatakan bahwa khalilah itu duduknya di perpustakaan pada masa yang lalu, kemarin, atau seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, maka kita tambahkan di depannya kanat. Mengapa kanat? Karena di sini isimnya mu'annas, yaitu khalilah. Di sini karena isimnya mudzakar, yaitu farid. Jadi harus menyesuaikan. Kalau mudzakar kana,
Kalau muannas kanat, ada ta'nisnya di sini. Kita tambahkan kanat menjadi kanat khalilatu jalisatan fil maktabati. Artinya khalilah tadi atau saat itu duduk di perpustakaan. Contoh berikutnya, at-tulabu mujidduna fi durusihim. Artinya para siswa bersungguh-sungguh dalam pelajaran mereka. Kapan? Bisa hari ini atau sekarang. Lantas bagaimana kalau mereka itu bersungguh-sungguh dalam pelajaran mereka pada waktu yang lalu, pada masa yang lampau? Kita tambahkan kana di depannya, sehingga menjadi kana at-tullabu mujiddina fi durusihim. Ya. Artinya para siswa itu pada saat itu atau dahulu mereka itu bersungguh-sungguh dalam pelajaran mereka. Kemudian contoh yang berikutnya. Ana ghaibun, ana maridun. Ana ghaib, ya, saya absen, tidak masuk. Ana maridun, saya sakit. Kapan? Bisa hari ini atau sekarang. Lantas bagaimana kalau kita ingin menyatakan bahwa saya itu sakitnya kemarin, sehingga saya kemarin tidak masuk? Ya, maka kita tambahkan kana di depannya. Karena pelakunya adalah saya, maka menjadi kuntu. Ingat, ya, kuntu itu dhamirnya adalah saya. Sehingga jumlahnya menjadi kuntu ghaiban bil amsi kuntu maridun. Artinya kemarin saya absen tidak masuk, saya sakit. Contoh berikutnya, ana amamal maktabati. Artinya saya di depan perpustakaan. Waktunya kapan? Sekarang atau hari ini? Lantas bagaimana kalau waktunya lampau? Nah, di sini kita rubah ini, ya, menjadi aina kunta sobahal yaum. Ini kita rubah dalam bentuk pertanyaan, ya. Di manakah kamu pagi hari ini? Ya, berarti ini kan waktunya lampau, ya, karena kita mengatakannya sekarang atau menanyakannya sekarang, ya. Ingat di sini berubah menjadi dhamirnya anta. Ini pernyataan saya ada di depan perpustakaan. Kemudian kita rubah dalam bentuk pertanyaan, maka di sini pelakunya diganti dari ana menjadi anta. Sehingga jumlahnya aina kunta sobahal yaum, di manakah kamu pagi hari ini? Jawabannya adalah kuntu fil masjidi. Ya, saya pada waktu itu ada di masjid. Kemudian contoh berikutnya, ana ma'a usrati fil baiti. Artinya saya bersama keluargaku di rumah. Waktunya sekarang atau hari ini. Kalau kita rubah ke bentuk lampau, maka bentuknya adalah aina kunti fil barihah atau aina kunti al barihata, di manakah kamu al barihah tadi malam? Ya, maka jawabannya kuntu ma'a usrati fil baiti. Pada waktu itu berarti tadi malam saya bersama keluargaku ada di dalam rumah. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini contoh yang ketiga. Hum fil qa'ati. Artinya mereka ada di aula atau ada di dalam ruangan. Al-qa'ah bisa berarti ruangan atau aula. Waktunya sekarang atau hari ini. Kalau kita akan rubah ke bentuk lampau, kita tambahkan kanu. Kenapa kanu? Karena dhamirnya di sini adalah hum. Kalau hum, kanu. Berarti kanu fil qa'ati. Tadi atau saat itu mereka ada di aula. Terus yang terakhir, antum nasyituna. Artinya kalian rajin. Kapan? Hari ini atau sekarang?
Bagaimana kalau kita rubah untuk masa lampau, maka kita tambahkan di depannya kuntum. Maaf, ini salah ini ya. Ini yang seharusnya adalah kuntum. Kuntum nasyitina. Ada kesalahan. Karena di sini dhamirnya antum ya. Kalau antum mestinya adalah kuntum. Mestinya di sini adalah kuntum nasyitina ya. Dahulu kalian adalah rajin. Jadi itulah beberapa contoh jumlah kalimat ketika kana masuk ke dalam jumlah ismiyah yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Nah, berikutnya di sini ada mulahadhah, perhatian ataupun catatan. Perhatikan yang pertama bahwa kana itu digunakan untuk menunjukkan masa lampau pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri daripada mubtada dan khobar. Ya, mubtada artinya isim yang ada di awal jumlah dan khobar adalah penyempurna daripada makna mubtada. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, Ustadz sebutkan bahwa kana itu fungsinya untuk menunjukkan masa lampau pada jumlah ismiyah. Jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, seperti ini. Ya. Faridun ra'isun itu adalah jumlah ismiyah. Mufarid itu adalah mubtada, ra'isun khobarnya. Ya. Kalau waktunya sekarang bentuknya seperti ini. Kalau kita ingin rubah ke bentuk lampau, kita tambahkan kana di depannya. Sehingga menjadi kana faridun ra'isan. Nah, yang kedua, setelah dimasuki kana, maka khobar mufrad ditandai dengan fathah. Nah, tadi saya katakan ini setelah ada kana, maka sebutannya bukan lagi mubtada, tetapi isim kana. Dan ini adalah khobarnya kana. Nah, khobar kana kalau bentuknya isim mufrad ataupun kata tunggal, maka i'rabnya adalah nasab dengan harokat fathah. Perhatikan, sebelum kemasukan kana, faridun ra'isun. Setelah kemasukan kana menjadi kana faridun ra'isan. Ya. Sama juga seperti ini. Khalilah jalisatun. Khalilah adalah mubtada, jalisatun khobarnya. Setelah kemasukan kana menjadi kanat khalilatu jalisatan. Khalilah bukan lagi sebagai mubtada, tetapi sebutannya sebagai isim kana, ya. Dan jalisatan adalah khobarnya. Karena dia isim mufrad, maka alamat nasabnya dengan harokat fathah. Dibaca jalisatan. Jelas ya? Nah. Dan ya serta non pada jamak mudzakkar salim. Nah, perhatikan, kalau khobarnya isim mufrad, maka alamat nasabnya dengan harokat fathah. Tetapi, kalau khobarnya bentuknya adalah jamak mudzakkar salim. Seperti ini, mujidduna. Ya, at-tullabu mujidduna. Para siswa itu bersungguh-sungguh. Mujidduna adalah jamak mudzakkar salim. Jamak itu menunjukkan jumlah yang banyak, mudzakkar itu laki-laki, salim artinya selamat dari perubahan. Karena mufradnya adalah mujiddun. Untuk jamaknya ditambahi wawu dan nun, maka dinamakan jamak mudzakkar salim. Nah, ketika kemasukan kana, maka at-tullab ini menjadi isimnya kana dan mujiddina sebagai khobarnya kana. Karena dia jamak mudzakkar salim, maka alamat nasabnya dengan ya. Yang tadinya wawu diganti dengan ya. Perhatikan, at-tullabu mujidduna. Kemasukan kana menjadi kanat tullabu mujiddina. Jadi tolong kalian perhatikan khobarnya apakah isim mufrad ataukah jamak mudzakkar salim.
Kalau isim mufrad, maka alamat nasabnya dengan menggunakan harokat fathah. Kalau dia jamak mudzakkar salim, maka alamat nasabnya dengan menggunakan ya. Mafhum? Ya, semoga bisa dipahami ya. Baik. Ba'da man tahayna min mada at-tadris, ya, setelah kita selesai dari materi pembelajaran, al-an wasalna ila at-tadribat. Sekarang kita sampai kepada latihan-latihannya. Huna tadriban, di sini ada 2 latihan dan kalian ditugasi untuk mengerjakan 2 latihan ini. Nabda min at-tadribil awal, ya, kita mulai dari latihan yang pertama. Perintahnya adalah iqra'il jumalal atiyata wa tarjimha ilal lughatil Indonesiah al-jayyidah. Bacalah jumlah berikut, kemudian terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Baik. Aqra'u lakum hadhihi al-jumal. Ustadz akan bacakan jumlah ini. Dengarkan baik-baik cara membacanya dan berusahalah untuk mengetahui makna dari setiap kosakata yang ada pada jumlah-jumlah ini agar nanti kalian bisa menerjemahkannya dengan baik dan benar. Al-jumlatul ula, jumlah yang pertama adalah tuwfiya Abdullah ibnu Abdul Muttalibi wa kana Muhammadun ibna Syahraini. Saya ulang, tuwfiya Abdullah ibnu Abdul Muttalibi wa kana Muhammadun ibna Syahraini. Al-jumlah atsaniyah tuwfiyat as-sayyidatu Aminatu bil abwa wa kana umru Muhammadin 6 sanawat. Tuwfiyat as-sayyidatu Aminatu bil abwa'i wa kana umru Muhammadin 6 sanawatin. Al-jumlah ats-tsalitsah kanatis sayyidatu Khadijatu awwala imra'atin amanat birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanatis sayyidatu Khadijatu awwala imra'atin amanat birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-jumlah ar-rabi'ah tazawwaja Muhammadun Khadijata wa kana umruhu 25 sanatan. Tazawwaja Muhammadun Khadijata wa kana umruhu 25 sanatan. Al-jumlah al-khamisah ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan wa kana umruhu 40 sanatan. Ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan wa kana umruhu 40 sanatan. Hadha huwa at-tadribul awal. Al-an nantakil ila at-tadrib ats-tsani. Sekarang kita pindah ke latihan yang kedua. Perintahnya adalah adkhil kana 'alal jumalil atiyah ma'a mura'ati ma yalzam min at-taghyir. Perintahnya masukkanlah kana, ya, masukkanlah kana pada jumlah-jumlah berikut dengan memperhatikan perubahan yang ada. Apa yang harus dirubah, ya harus dirubah. Nah, di sini diberikan contoh. Perhatikan contohnya baik-baik. Fauzan talibun fil madrasatil ibtidaiyah. Fauzan adalah siswa di sekolah dasar. Kalian perhatikan, Fauzan talibun ini adalah jumlah ismiyah, di mana Fauzan adalah mubtada'nya karena isim letaknya di awal jumlah, kemudian talibun adalah khabarnya. Ketika kemasukan kana, maka perubahannya adalah kana Fauzanu taliban fil madrasatil ibtidaiyah. Perhatikan di sini berubah dari talibun menjadi taliban. Kenapa taliban? Di sini Fauzan sebagai isimnya kana, sedangkan taliban khobarnya kana. Khobarnya kana, i'rabnya adalah mansub. Karena dia isim mufrad ataupun kata tunggal, maka alamat nasabnya dengan harokat fathah, dibaca taliban. Jadi tolong perhatikan contoh ini untuk mengerjakan 5 soal berikut ini.
Saya bacakan untuk soal yang pertama. Ana talibun min tullabil madrasatil ibtidaiyah. Artinya, saya adalah siswa di antara siswa-siswa sekolah dasar. Perhatikan jumlah ismiyahnya adalah ana talibun. Ini yang harus kalian rubah ini. Tambahkan kana di sini ya. Ana talibun. Ana adalah mubtada, talibun adalah khobarnya. Raqmu tsani, hum mujtahiduna fi injahi hadzal hafli. Di mana jumlah ismiyah adalah hum mujtahiduna. Hum adalah mubtadanya, mujtahiduna adalah khobarnya. Ya, ini tambahkan kana di depan sini. Raqmu tsalis, antum najihuna fi tanzimil hafli bi dzikra Maulidir Rasul. Jumlah ismnya adalah antum najihuna. Antum adalah mubtadanya, najihuna adalah khobarnya. Raqmu rabi, nomor keempat, at-talibatu masruratun bi najahiha fil imtihan. Jumlah ismiyah adalah at-talibatu masruratun. At-talibah mubtada, masruratun adalah khobarnya. Raqmul khamis, nomor yang kelima yang terakhir, as-sayyidatu Aisyatu da'iyatan ma'rufatan fi hadhihi al-Madinah. Jumlah ismiyah adalah as-sayyidatu Aisyah da'iyatan, ya. Da'iyatun. Maaf, dibaca da'iyatun. As-sayyidah Aisyah ini adalah mubtada'nya, da'iyatun adalah khabarnya. Mafhum? Jelas ya? Jadi tolong perhatikan contoh ini untuk bekal kalian dalam mengerjakan 5 soal yang ada di bawahnya. Jadi intahaina minat tadribat. Kita sudah selesai dari latihan-latihan yang harus kalian kerjakan pada kesempatan pertemuan kali ini. Sekarang sampailah kita kepada inikas atau refleksi. Yang pertama, kana digunakan untuk menunjukkan masa lampau pada jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Setelah dimasuki kana, maka khobar mufrad ditandai dengan harokat fathah dan ya serta nun pada jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, seseorang akan mendapatkan hasil sesuai dengan kepayahan yang ia lakukan. Artinya, kalau kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, maka hasilnya akan maksimal. Yang keempat, dengan mengerjakan latihan akan memperkuat pemahaman materi pelajaran. Yang kelima, pelajaran berikutnya adalah kitabah atau menulis. Karena sudah selesai pelajaran kita, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadzal qadar wa ila liqa fil waqtil qadim insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.